Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa manapun pemirsa berada, yang sampai dengan hari ini masih stay tune di channel NPK, bukan pupuk lah ya, tapi pupuk jiwa, yaitu N-nya Nur, P-nya petunjuk, K-nya kecerdasan. Jadi NPK di sini adalah pupuk jiwa, yaitu Nur, petunjuk, kecerdasan. Natrium, kalium, fosfat. Itu buat pupuk pisang. Ya itu untuk dirimu itu kok. Pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Ikutin saja channel ini, tapi saran saya jangan lupa lihat channel-channel sebelumnya agar bisa mengikuti dengan baik, karena sudah mulai masuk fase 4 bulan pertama ini pemirsa. Alhamdulillah channel berkembang baik. Pas ngantuk ini pokoknya. Pemirsa sudah jalan, sehingga sampai malam ini dengan segala kendala dan keadaan kami bisa melewatinya. Dan itu tentu saja yang utama dan pertama didukung oleh narasumber kita, Prabu Jolo yang dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan kegiatannya masih sempat memberikan podcast untuk kita semua, yang tujuannya tidak lain tidak bukan cuma satu, agar kita pemirsa yang belum tahu di mana itu surga, yang belum tahu di mana itu Sidratul Muntaha, yang belum tahu di mana tabut, dan yang lebih utama belum kenal Gusti Allah, bisa dikenalkan, diberitahu dan ditunjukkan oleh Prabu Jolo. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saja. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qail kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Terima kasih pemirsa. Sampai malam ini kita masih bisa sama-sama membahas, mengetengahkan apa yang dikatakan dengan kitab suci. Mengapa kitab Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Al-Azim itu bisa dikatakan dengan kata lain adalah kitab suci? Karena memang tulisan yang bisa mensucikan sehingga menjadi kitab suci itu sendiri. Karena banyak tulisan di alam semesta ini merupakan buah karangan, buah hasil karya cipta tulisan manusia. Dari apa dia menghasilkan sebuah penelitian atau penelaahan ilmu, atau dari sebuah puisi, syair atau apapun. Tapi yang menulis manusia itu tidak bisa dikatakan sebuah kitab suci. Nah, kalau kitab suci ini beda dengan tulisan-tulisan yang selama ini banyak diperjualbelikan di alam semesta ini. Nah, itulah sehingga namanya selain kitab suci menjadi Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Al-Azim. Karim itu karena dari kata-kata pembeda itu. Memang beda karena tidak ditulis tangannya manusia. Karena memang Al-Qur'anul Karim itu yang menulis di Lauhil Mahfuz langsung Allah. Itulah bentuk sebuah kewahyuan. Tidak sama dengan hasil karya seseorang terus dirubah menjadi sebuah tulisan, autobiografi atau apalah namanya, silakan, boleh. Allah tidak membatasi itu. Tapi jangan sekali-kali kamu menuliskan sesuatu yang berkaitan atau sesuatu yang nanti pada akhirnya tulisanmu itu mau membandingi Al-Quran. Itu tidak boleh. Itulah sesungguhnya yang dikatakan ahlul kitab di dalam kitab suci Al-Quran itu. Karena mengapa? Karena begini, Allah di dalam Quran surat itu sering mengetengahkan mengapa di dalam Quran surat itu ada ummiyunal kitab, ada utul kitab, ada nasibang kitab, ada ahlul kitab. Terus yang terakhir nanti ilmiyunal kitab, orang yang betul-betul menggunakan keilmuannya dicurahkan untuk memahami makna apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri secara keilmuan atau secara ilmiah. Metodologinya betul-betul metodologi keilmuan, sehingga nanti bisa menjelaskan, menakwilkan atau apapun bentuknya. Karena yang bisa menakwilkan itu
hanya Allah, hak prerogatifnya Allah. Lah manusia itu boleh, tapi harus menguasai, ada istilahnya masuk ke apa, syarat dan ketentuan, jadi begini, kalau orang memang pengen mempertajam, memperdalam, menelusuri Al-Quran, itu harusnya mempunyai kunci-kunci, mempunyai rumus-rumus. Al-Quran itu boleh kamu mau menakwilkan, mau menajamkan, atau mau membuat penerjemahan, itu boleh. Tidak apa-apa, memang tujuannya harus kamu kaji, kamu telusuri apa yang ada kandungan di dalam pemaknaan Al-Quran itu. Tapi syaratnya satu, cara menelusurinya harus dengan metodologi keilmuan, satu itu. Yang kedua, harus komprehensif, utuh, tidak boleh tumpang tindih, tidak boleh kontradiktif. Kemarin kan sudah saya kasih itu. Terus tidak boleh penyampaian, penjelasan terlepas dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau membahas bab yang ada berkaitan dengan peribadatan atau berkaitan dengan ritus, itu harus sumbernya dari Al-Quran, pembahasannya dengan Al-Quran, nanti konklusinya juga harus dengan Al-Quran. Jangan keluar dari tatanan itu, sehingga nanti kebingungan orang yang mau melakukan itu. Karena taruhlah toh contoh, ritual itu kan sejujurnya mengandung makna. Makna apa yang terkandung di dalam ritual itu, dari jumlah rakaatnya, dari gerakannya, setelah itu nanti dari waktunya, itu semua ada. Dan yang diperintah siapa, itu juga ada. Nah, setelah itu nanti, setelah kamu melakukan itu, apa bedanya dengan tidak melakukan? Nah, ini kalau pembahasannya selalu dengan Al-Quran, itu lengkap gitu. Keutuhan, kesempurnaannya harus seperti itu. Karena dikatakan Al-Karimi, sehingga nanti bisa membedakan antara sesuatu yang sifatnya turun-temurun, yang sifatnya kebiasaan, rutinitas, dogma, doktrin, atau legasi, sesuatu yang selama ini dianggap panutan atau pemuka. Nah itu nanti kalau kedatangan Al-Quran, ya dia harus mengakui gitu. Oh ternyata seperti apapun hukum itu, ya kamu harus ngambil ke Al-Quran, jangan ke apapun bentuknya. Fatwa itu ya harus dari Al-Quran, sesat tidak itu ya harus dari Al-Quran, gitu loh maksudnya. Terus kamu mengerjakan itu sah atau tidak, kacamata pandang dan penilaiannya harus dari Al-Quran. Kalau tidak dari Al-Quran ya tidak bisa, karena memang Al-Quran untuk itu, gitu loh maksudnya. Jangan terus kamu ambil sebuah nilai itu dari ada kebiasaan orang banyak melakukan itu kok. Orang itu yang bagus ya ukurannya yang haji, yang pakai kopiah, atau setiap hari ke masjid sholat jamaah. Sholat jamaahnya surga. Neng nyambut gawe ya sik gelem ngentit, itu ya tidak baik berarti, gitu loh maksud saya. Artinya bukan itu pemirsa. Jadi ritus dengan rajin, tidak pernah meninggalkan, tapi dia hal-hal tertentu masih mau berbohong, masih mau bergurau yang berlebihan, atau masih selintas-selintut, masih mau melakukan sesuatu yang sifatnya, contoh kasus banyak lah. Udah nikah sama anak istrinya, tanggung jawab, kaya, tapi masih mau di luar selingkuh, atau lainnya lah, banyak lah, artinya tidak itu aja. Sesuatu yang sifatnya dari hal sepele dan kecil. Itu artinya begini pemirsa, Quran itu sebenarnya lengkap membahas itu semua. Makanya termasuk yang dikatakan NPK ya, dari kata-kata natrium, terus dari kata-kata kalium, fosfor. Jangan kamu kira itu bukan dikandungkan dalam darah. Darahmu itu mengandung fosfor, darahmu juga mengandung kalium, darahmu juga mengandung natrium. Jangan dikira. Kalau tidak percaya, coba besok dengan periksa darah ke laboratorium, ada kandungannya itu apa enggak. Kalau saya dikira menipu loh ya, apa itu hanya untuk pupuk di tanaman? Tidak, salah kamu nanti. Coba tanya ke nutrisi di sini. Pisang itu mengandung kalium. Jadi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pupuk itu memang iya untuk tanaman. Tapi tanaman itu nanti setelah dia masak, kamu ambil kandungan-kandungannya yang mengandung itu.
Nah, kalau yang nabati seperti daun bayam itu banyak mengandung kalsium. Makanya kalau sudah di sayur nanti dipanasi lagi siang atau sore tidak boleh, karena menjadi racun nanti jenis Fe-nya, karena kandungan kalsium dan besinya tinggi di bayam itu. Jadi kalau mau jadi Samson manusia kuat banyak makan bayam. Ya jenengan nek ngerti Kayak film Popeye itu kan bayam tuh itu yang dimakan. Sebetulnya orang luar negeri itu ngerti Al-Quran, cuma kadangkala ya film Popeye itu kan ya karena dia tahu kekuatannya besi, karena banyak mengandung besi. Nah itu nanti kurang baik ke ginjalmu, ke pengolah nefronmu itu kurang baik, karena memang mengandung asam urit yang sangat tinggi. Seperti itu kayak saya sebetulnya banyak ya paham. Nah, karena Al-Quran itu meliputi kok pembahasannya. Jangan dikira NPK itu hanya pupuk untuk tanaman. Itu ya pupuk untuk otakmu itu, biar otakmu betul-betul bisa menggunakan kecerdasan. Kalau ngaji tidak ngantuan gitu. Tapi nanti kalau bahas duit, bahas apa itu jadi melek mata. Nah itu jangan. Justru ngaji ini bagaimana kamu seperti kalau bahas sesuatu yang sangat menarik dalam dirimu, nanti sehingga kamu bisa paham banget. Itu pemirsa, karena kemarin sudah sampai ke Quran surat An-Nisa ayat 49 kemarin ya. Jadi jenengan garis bawahi itu pemirsa, bahwa ternyata natrium, kalium, fosfor itu penting sekali dalam dirimu. Bukan fosfat loh ya, fosfor. Jadi natrium, kalium, dan fosfor itu sebetulnya ada di dalam kandungan darahmu itu. Darah itu namanya nefron. Kalau neuron itu saraf atau cahaya yang ke otak itu neuron namanya. Neutron nanti akhirnya itu. Jadi sekarang Quran surat ke-477 mas ayatnya. Terus Quran surat ke-22 ayatnya 25 itu Al-Hajj. Terus At-Taubah Quran surat ke-9 ayatnya 47 itu dulu. Nanti karena bawahnya kayaknya sedikit banyak ada bahas kaum Sodom atau LGBT nanti itu, yang di Al-Ankabut 2931 itu nanti tersendiri aja lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yahsaunan nasa kasyatillahi au asadda khosyatan wa qala rabbana lima katabta alaina alkitala laula akhartana illa azalin qarib kul matta'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka
takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda pada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun." Artinya sebetulnya itu seperti bukan perangnya orang melawan orang atau suku melawan suku, itu bukan. Sebetulnya itu mau nggak mau kamu harus mengendalikan hawa nafsumu itu. Itulah berperang sebetulnya dalam bahasa Al-Quran. Bukan terus dengan orang paten-patenan dengan orang, itu tidak. Karena begini loh pemirsa, Al-Quran itu sesungguhnya memang aturan yang kaitannya dengan dirimu, bukan aturan pemerintahan sebetulnya. Karena nanti sekalipun sebetulnya itu nanti juga secara ufuknya ada pemerintahnya itu. Nah sekarang saya tanya, setelah peradaban sudah semacam ini tingginya, apa ya sih ono perang kenyataannya? Terus, ada perang Ukraina, perang Kamboja, perang secara realnya, Mbak ya. Itu kan orang yang tidak saling mengekang hawa nafsunya sumbernya. Sebetulnya kan sumbernya keegoan seseorang masing-masing, dia mempertahankan itu. Kalau kita berpikir secara jernih, sebetulnya pemerintah itu kan sudah punya batasan-batasan masing-masing, Mas. Ya. Benua dibatasi dengan segala macam, makanya mengapa kamu kesana harus pakai paspor. Artinya kan kita mau tidak mau sadar bahwa memang ini sudah ada batasan tertentu. Kalau jenengan tidak usah macam-macam kan sudah ada masalah. Dan menimbulkan peperangan sesungguhnya hawa nafsunya seseorang yang tidak bisa saling mengendalikan, atau karena urusan pemerintahnya, saya tanya juga. Keserakahan. Ya karena hawa nafsunya itu, bukan keserakahannya. Karena keserakahan itu awalnya dari hawa nafsu, bukan keserakahannya itu. Titik penting yang perlu kita bahas di sini kan hawa nafsumu itu. Itu loh sebetulnya. Karena sesungguhnya negara antar negara itu kalau ada hubungan bilateral kan ya sudah, batasan-batasannya sudah sama-sama tahunya. Nah, sampai menjadi perang itu kan karena punya keinginan untuk menguasai. Nah, itu kan hawa nafsu namanya. Nah, namanya sehingga serakah gitu aja. Sebetulnya awalnya karena hawa nafsu tidak dikendalikan sejak awal. Nah, sesungguhnya semuanya kan sumbernya di mana? Hawa nafsu. Berarti di kolbun seseorang itu masing-masing gitu loh. Coba semua pejabat tinggi yang punya dia berperan untuk membuat Kebijakan. ya kebijakan atau otorisasi lah. Seandainya saya punya jadi pejabat, ini hanya ilustrasi mawon ya. Saya jadi pejabat, terus saya punya kebijakan yang selalu mementingkan kebijakan terhadap khalayak publik, karena pejabat itu kan diangkat. Berarti kan untuk melayani khalayak publik. Selama kebijakan saya itu berpihak pada kepentingan publik, maka kan saya ya aman sebetulnya, tidak ada masalah. Lah menimbulkan sesuatu yang sifatnya keramaian, menimbulkan letupan-letupan, itu kan karena si pejabatnya sendiri tidak mau berpikir tentang fungsinya dia sebagai pejabat itu untuk apa gitu. Ya. Rata-rata gitu. Makanya kalau sudah seperti itu ya, makanya mengapa sebetulnya ngaji Quran itu pentingnya di situ itu sebetulnya. Bukan karena dongengnya itu. Nah, sekedar didongengkan dan diceritakan ya nanti tidak mengena. Nah, sebetulnya harus mengungkap dan menyentuh sampai ke ranah batiniahnya itu. Oh, ternyata ada batasan. Oh, ternyata harusnya seperti ini penerapannya. Karena gini, kalau jenengan nanti bisa mengendalikan dan mengenali dirimu sendiri,
secara keseluruhan menyeluruh. Oh ternyata seperti ini. Ya jenengan enak-enak saja. Itu. Jenengan merasa kurang karena tidak bersyukur dengan apa yang telah kamu punyai itu. Punya kesehatan, nyatanya tidak difabel, juga masih bisa melihat, kemana-mana sudah punya sepeda, tidak usah pengen mobil. Artinya nanti tidak tidak mengedepankan kamu mencari itu berlebihan gitu. Ya wajar lah, bodoh-bodoh kena mbok melaku kan mestinya ya sudah, daripada melaku ono sepeda kan mestinya bersyukur. Lah orang kadang enggak melihat tetangganya seperti ini, seperti itu, dia pengen. Nah, itulah kadangkala yang akan menimbulkan hal-hal bertabrakan dengan individu yang lainnya. Karena akhirnya nanti kamu akan tega bukan hakmu kamu ambil. Karena untuk mencukupi kebutuhan yang sebetulnya sudah punya tapi menganggap kurang, akhirnya akan mengambil bagian yang lainnya itu. Dan bahkan empatimu, respekmu terhadap lingkungan juga mati. Karena kalau bisa saya paling kaya, yang lainnya kan tidak kaya. Karena nanti akan punya pemahaman seperti itu. Bayangkan ya nyun sewu, izin penebangan hutan itu yang memberikan izin siapa sih? Hutanan. Kehutanan, menteri lah paling. Lah terus padahal hutan itu sebagai penyeimbang kehidupan di alam semesta. Di luar negeri hampir sama. Hutan tuh betul-betul dijaga, makanya keseimbangannya, udaranya. Luar negeri itu rata-rata bau bersih. Ya karena itu tadi. Jadi tumbuh sendiri dari dalam pribadinya bahwa ekosistem atau ekologi di alam semesta itu penting dijaga. Jadi membuat ekosistem itu kan sesungguhnya menyeluruh kehidupan itu. Kalau ekologi nanti khusus sesuatu yang sifatnya berarti bertumbuh kehidupan itu pada sebuah habitat yang lainnya itu. Itu makanya bahasa ekologi dengan ekosistem akan beda nanti. Itu pemirsa, makanya di situ sehingga orang sampai takut sama orang kadang-kala berlebihan. Itu ya dia kurang punya batasan kalau saya lihat. Ya yang wajar aja lah sama orang, nggak usah melihat apanya. Iya dia sebagai pejabat, kita ya wajar. Jangan terus kadang menyepelekan orang, sopo itu, apa itu, kret, jangan juga. Nggak bisa, karena kadang orang seperti itu. Kutu kupret. Coba kalau yang didekati camat atau siapa, waduh. Makanya saya itu kadang cuma ketawa aja lihat, namanya orang. Rowo. Makanya hati-hati, jangan sesuatu yang sifatnya banyak terus kamu melegitimasi bahwa itu sebuah kebenaran, ya jangan. Sesuatu yang banyak pada umumnya di alam semesta ini justru menyesatkanmu. Dia membohongimu, sampah itu, hoax itu. Karena dimanapun tempatnya, yang berkualitas itu tidak banyak. Makanya profesornya karo ora akeh ndi, saya tanya gitu aja lah. Nah, orang pinter itu loh, profesor dan yang tidak banyak mana. Ya, rumus piramid. Ya makanya, kalau terus jenengan melihat sebuah kebenaran adalah sesuatu yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, ya salah. Justru kebenaran ini jarang orang yang melakukan. Pada umumnya malah sampah, hoax. Adanya seperti itu, jur gitu aja. Jarang orang itu betul-betul memegang sebuah prinsip yang luar biasa. Apalagi tentang ilmu Al-Quran. Saya bertaruh lah, kalau sekedar memahami tulisannya bahkan hafal aja ya banyak, tapi sampai menyentuh ke ranah kejiwaan, dia memahami betul secara kognitif dan afektif, ya pengen ngerti dulu. Kalau saya ya tar dulu, dicek dulu kapsanya sampai seperti apa, karena harus dicek secara ilmu Al-Quran itu sendiri. Karena kalau mau ngecek orang yang benar-benar al-ulama warasatul anbiya tidak dengan Al-Quran, ya malah kelejingan kita nanti. Kalau saya ukurannya itu pemirsa. Makanya hati-hati. Belum tentu kadang-kala orang yang hafal bahkan dia expert di bidang itu, tahu itu, malah menjadi ahlul kitab kok.
dia malah menarik menarik orang yang awalnya beriman bagaimana tidak beriman. Itu makanya hati-hati. Banyak Quran surat kemarin yang telah saya ketengahkan ternyata malah bertolak belakang dengan apa sesungguhnya berkaitan dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kalau dibaca oleh qori dan qori'ah yang suaranya seperti penyanyi, ya semua orang terbius, terpukau. Tapi begitu diketengahkan firman-Nya Allah itu isinya, diketengahkan apa adanya sesungguhnya, orang banyak yang menolak pada lari karena tidak mau terikat. Itulah sehingga orang secara naluriah itu tidak mau dikasih tanggung jawab, inginnya enak aja. Sesuatu yang sifatnya nuntut dia untuk ini itu banyak yang tidak mau. Itulah naluri. Nah, makanya kita ini sebetulnya berproses bagaimana punya minat, bakat, potensi yang sifatnya positif dan negatif di dalam diri ini kita jadikan sebagai nur. Jangan sampai malah tidak menjadi nur. Ya nanti mbok didongakne wong 8 miliar penduduk bumi jenengan ra mungkin dengan akhir yang husnul khotimah, su'uliyah. Karena Al-Qur'annya seperti itu. Makanya hati-hati, jangan melihat sesuatu itu cuma karena ukuran secara pada umumnya. Jangan. Karena sesuatu sudah dibuktikan yang berkualitas itu tidak banyak. Tapi kalau yang setengah-setengah dan yang biasa-biasa itu lebih banyak di alam semesta ini. Makanya hati-hati sehingga jenengan nanti bisa jeli memandang itu, melihat itu dari kacamata Quran surat. Sehingga makanya di Quran itu selalu mengetengahkan gunakan akalmu yang sehat. Itu. Dilanjutkan Mas yang surat Al-Hajj 25 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnas sawa'an aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bilihadi bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Sungguh orang-orang kafir yang menghalangi dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Jadi di surat Al-Hajj ini betul-betul bahwa orang-orang yang zalim, karena dari kezaliman nanti akan meningkat menjadi kafir, itu otomatis sudah. Karena itu hukumnya Al-Quran. Itu memang betul-betul dia menghalangi kamu untuk melakukan kebaikan. Atau kamu tidak usah melakukan kebaikan, kamu ngaji itu aja dihalangi kok. Ngaji opo kuwi paling gitu. Ngaji kok koyo ngono. Al-Quran kok dikoyok ngonokne gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan dikira gitu. Justru sesuatu yang sifatnya untuk membuka sekat zalim, sekat jahil di dalam dirimu, itu kadang malah dilok-lok nih, dikira itu tidak yang benar. Padahal Al-Quran akan menjadi syifa, obat untuk menghilangkan kejahilan dan kezaliman dalam dirimu. Ya harus dingajikan seperti ini sebetulnya. Nanti malah sembuh. Karena kamu akhirnya kenal dengan dirimu. Kamu ngerti kafirmu, kamu ngerti non muslimmu. Karena non muslim itu di dalam diri kita, bukan di
orang lain atau agama lain, itu bukan. Karena nanti agama lain itu kalau dia punya dasar dan dia ternyata takwa, Gusti Allah podo posisi dengan kita. Jangan dikira. Karena kenyataannya dulu juga ada kitab-kitab selain kitab suci Al-Quran, dan ternyata dia tidak mau pindah tetap menggunakan itu, ya silakan, tapi kamu yang takwa beneran. Kenyataannya orang yang lain dari kita yang baik juga banyak, bahkan tidak merugikan orang, dia malah baik, dan dia juga tidak pernah mengkafir-kafirkan kita. Nah, itu kan berarti malah bersih hatinya. Logikanya itu, karena kehidupan ini berbalik kadang-kala. Sekarang saya lihat itu berbalik. Orang Islam sendiri jahatnya minta ampun sama orang ngafir-ngafirkan, nyesat-nyesatkan. Tapi banyak orang yang Kristiani justru baik, toleran sekali sama orang, nggak pernah mengafir-ngafirkan. Dia sangat toleran dengan kita. Orang Buddha juga sedemikian. Artinya itu kan membuka mestinya mata kita. Kita tidak buta, telinga kita ya bisa mendengarkan cara bermasyarakatnya, cara dia membawakan diri dalam pergaulan, malah tidak pernah macam-macam, adanya cuma diem. Cuma itu sebetulnya malah kalau saya lihat ini yang tahu Al-Quran yang mana gitu. Itu karena seperti apapun sebelum ada Al-Quran ya ada Taurat, itu kita harus menyadari ada Suhuf, ada perjalanannya Zabur, Taurat, Injil, dan ternyata orang-orang ini setelah adanya Al-Quran masih berkutat di situ, tapi dengan ketakwaan yang tinggi, dia toleransi, dia memahami kehidupan, menjaga, dia bertugas juga baik dengan segala hal. Lah itu sumbernya dari mana? Dia juga punya nurani. Justru orang-orang yang katanya sepaham dengan kita malah kurang ajarnya minta ampun, ngomongnya kadang juga banyak menyakitkan. Artinya kan kita harus membuka wawasan kita lah. Kita holy aja lah. Kita lihat secara menyeluruh lah, secara universe. Kan berarti lebih baik itu. Karena kita itu melihat keseharian aja. Rata-rata justru seperti itu. Makanya hati-hati. Jangan sok mengkafir-kafirkan orang, jangan sok non-muslimkan orang. Orang yang justru menyepelekan Al-Quran, penistaan agama yang sesungguhnya itu, dia ngerti ayat tapi diingkari. Itu sebetulnya. Kalau orang yang jelas-jelas tidak pernah belajar kitab suci Al-Quran, terus dia dijerat dengan pasal kitab suci Al-Quran, kan yang menjerat mengada-ada, itu lucu gitu. Itu loh. Terus orangnya apa, dia tidak mikir secara rasional, logika itu. Jelas-jelas orang yang tidak pernah belajar Al-Quran ngomong seperti itu, dijerat dengan pasal penistaan agama, katanya seperti ini, kan lucu. Nah, memang dia tidak ngerti Quran. Mestinya yang menistakan Al-Quran ini dia berani berfatwa, dia berani mengkafirkan orang, padahal di Al-Quran tidak boleh. Yang boleh menyesatkan dan mengkafirkan, yang boleh menyalahkan, membenarkan, ya hanya dari kacamata Al-Quran. Kamu ngerti ayatnya, Quran suratnya ketengahkan, ini loh kamu nabrak Quran surat ini loh kamu menjadi kafir karena nabrak Quran surat ini. Kan mestinya seperti itu. Jangan terus kamu asal aja kan, ya lucu Pak. Maksud saya ke sana, maksud saya ngaji itu ke sana. Sehingga kamu nanti memahami betul ternyata non-muslim dirimu itu sendiri kalau tidak mengenal tentang yang namanya kewahyuan, Quran surat, itu berarti kamu non-muslim. Itu sesungguhnya. Dan kamu nanti tidak memahami apa aturan, dogma, norma-norma, kaidah-kaidah, karena memang sebetulnya Quran surat itu kan nubuah dan risalah. Kalau kamu tidak memahami itu berarti ya kamu non muslim, bukan lagi seorang muslim. Sekalipun yang KTP Islam dianggap bendino yang masjid salat, janjane ya ora muslim nek kuwi. Karena salatmu ngawur, kebiasaan nerokne, dasar landasannya ditekoni ya blekak-blekuk, kurang ngerti kan lucu, berarti kan orang gimana. Itu kalau menurut ini lah ya, menurut Quran surat ini. Quran At-Taubah 947-nya Mas. At-Taubah ayat 47.
Lau kharazu fikum mazadukum ila zabalan wala awdu'u hilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum syama'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengar perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, bahayanya lagi orang-orang yang sudah memahami itu kalau nanti berangkat bareng-bareng sama kamu, sukanya yang ngaco, ditaruh di depan ngentuti sing nang burine. Nah, itu wis pokoke ngaco tok nek ora nek genahe gitu. Itu namanya golongan ontot. Ditaruh di tengah, nyikati temennya, bisik-bisikan, semua diajak ke arah dia, karena dia pengennya mencari pengaruh aja, mencari muka aja gitu. Dan tidak pernah mau melihat dirinya sendiri sesungguhnya saya ini seperti apa dan bagaimana, itu tidak mau. Adanya hanya melihat seseorang itu negatif terus, tidak ada bener-benernya itu orang. Baik kamu aja, kamu iringi, kamu dampingi, enek nyikut, jejak, ngentuti, wes ngene iku, nyerekal gitu. Terima kasih Kang Ujang kontol monyet. Repotnya seperti itu ya. Makanya hati-hati. Ya seperti itulah, selalu membuat kekacauan. Enggak pernah bener lah. Enak-enak diajak bener, suruh serius, kadang ya suwi. Hati-hati seperti itu. Enggak, ini yang ini tadi besok bisa. Itu, ini masih banyak Al-Ankabut mas. Ini nanti kaum Sodom ya, LGBT. Al-Ankabut 31 mas, 29-31. Al-Ankabut itu surat ke 29-31 hijau. Banyak astral malam ini. Oke, terus ya. Soalnya udaranya beda. Kok pedes-pedes makan sate gurih kamu sih? Enggak, ini makan kontol monyet. Surat Al-Ankabut ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahlil hadhil qaryah inna ahlaha kanu dhalimin. Dan ketika utusan kami datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim. Dan Nabi Sodom Berarti di halaman 11 ya. Jadi, ini tanpa saya
sambil menunggu Prabu Jolo-Jolo mencari ayat, saya ketengahkan pada para pemirsa MPK khususnya. Ada beberapa komentar, memang ngaji Quran surat ini bukan seperti nyanyi lagu kemana-kemana yang tak tentu alamat dan tujuan. Ini sangat berat pemirsa, sangat berat, karena menyangkut Al-Quran itu tadi seperti yang disebutkan Prabu Jolo-Jolo, Quran itu karim, yang artinya pembeda, mensucikan jiwa yang kotor, memberikan kabar gembira yang selama ini suntuk, bingung, maca Quran sak maknane, tahu kemana dan apa yang akan didapatkan ketika orang itu berpegang pada Al-Quran. Makanya disebut kabar gembira. Yang pertama, petunjuk ke jalan yang lurus, bukan ke jalan yang cemplung kali atau masuk jurang. Juga Al-Quran itu sebagai hukum-hukum Allah atau ketetapan Allah dalam mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan yang utama hubungan manusia dengan penciptanya, dari mana berasal, ngapain kamu di sini sebagai alat rekam dan perekam, dan kemudian kemana kamu akan mengakhiri perjalanan hidupmu hingga beristirahat di istawa. Yang bisa istirahat, kalau yang nggak bisa, maka neraka seluas dunia karena tidak ada surganya, atau sebaliknya, surga seluas dunia yang tidak ada nerakanya. Itu pada akhirnya pilihannya cuma dua tempat itu saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya ketemu sama pemilik surga dan pemilik neraka, ya salah. Ya harus ketemu pemilik isi semuanya, tapi kita berada di dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat, ya surga keabadian. Karena surga adalah berarti kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, bukan sebaliknya. Demikian. Oke. Sebetulnya istawa itu namanya istirahat, jadi bukan tempat. Kalau tempatnya itu namanya singgasana atau roksun, itu arsi, itu tempatnya. Istawa itu istirahatnya. Itu Mas. Jadi istawa itu istilahnya istirahat. Jadi Mas Kaji nanti jangan salah. Sehingga saat di Lauhil Mahfud itu berarti singgasana itu. Tempatnya ini namanya singgasana ini roksi atau roksun, kepala. Nah nanti pas masa ketujuh itu dia beristirahat, itu beristawa. Nah, dia mengistawakan karena sudah jadi semua lengkap, akhirnya sudah manteng, diam dia, tinggal menggunakan aja akalnya. Jadi di surat Al-Ankabut ayat 31 ini mengisahkan tentang kedatangan para malaikat kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira, dan juga tugas untuk membinasakan kaum Lut yang zalim. Sesungguhnya arahnya ke sana. Cuma di bahasa Arabnya belum tak cek betul. Karena bahasa Arabnya ini ada ya. Walamma ja'al ya Rasul, ya betul Mas. Rasulna Ibrahim bil busro ya. Qalu inna ahlil hadhil qaryah kan, inna ahlaha kanu zalimin.
Ya, itu ya. Ya. Ya, karena ini sebagian menerangkan tentang kalau di surat Al-Ankabut itu sesungguhnya ini nanti ada keterangan lanjutnya. Ini kan kedatangan para malaikat itu yang menjilma sehingga takut nanti kalau dia dikerjani sama orang-orang kaumnya Nabi Lut itu kan, wah gimana nanti kalau dikerjani, karena ganteng-ganteng saat si Rohul Kudus itu Nemui Ibrahim. menjilma, ya itu makanya di sini sebetulnya betul ini kaitannya ada dengan kaum Sodom, teman. Karena orang jahil itu sifatnya memang tidak gimana ya, tidak menghiraukan, terus selalu meremehkan ayat-ayatnya Allah, tidak menghiraukan, selalu meremehkan ayat-ayatnya Allah itu sendiri. Terus bukannya dia tidak tahu sebetulnya, bahkan hafal, expert di bidang itu, tapi nyepelekke ngono lho Mas. Ngomong liya tak apusi ya ora ngerti ya ngono lho. Kadang-kala seperti itu, paham maksudnya. Kemarin makanya saya singgung-singgung mau tak apusono juga paham lah si bejo kan, saya sering seperti itu. Tapi coba gunakan akal pikiranmu yang sehat gitu loh. Tak apusi ora dengan Quran surat itu gitu loh Mas. Cara mengetengahkannya atau gimana nya itu loh. Makanya saya sering mancing seperti itu. Oh jangan-jangan tak sesat nih atau tak bujuki, gak ngerti. Maksud saya tujuan saya ke sana. Sehingga jenengan kok gelem-gelem, oh iya ya, jangan-jangan kok karo tadi aku dibujuki temen gitu loh. Karena saya maksud itu jenengan ya harus ngaji tenan. Jangan-jangan nanti kalau tak bujuki terus tidak ngerti kan ya rugi jenengan. Makanya sering tak pancing. Ya jangan-jangan sampai kok tak sesat nih. Atau jangan-jangan sampai nanti saya tipu dengan Al-Quran saya itu. Makanya mau tidak mau jenengan ya harus ngaji gitu loh. Cekkan temenan tapi menggunakan rasio logika. Terus Al-Quran sekali tempo ya dibukai, dibaca temenan. Apakah ya seperti itu gitu loh. Yang dikatakan lisanun arabiyun gimana? Karena Al-Quran harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu hancur-hancur kamu. Karena hidup tidak akan bisa kamu ulang itu aja. Sekali kamu hidup ini nanti ternyata kamu wafat terus akan mengulang menjadi manusia lagi, itu sudahlah. Ya kayak kemarin dicontohkan, ayam sudah disembelih, sudah menjadi ayam, itu berarti yang hidup kan tinggal anak turunnya aja terus ya. Itu logikanya gitu. Apa ada toh kakek nenekmu, buyut-buyutmu, wareng cagah yang dulu ribuan tahun yang lalu hidup itu terus sekarang hidup lagi kamu temui, pernah gak? Ya itu kan sebuah realitas gitu. Jenengan harus mengedepankan itu dulu gitu loh. Jangan menyalahkan atau jangan orang ini kok ngaji Quran sampai seperti ini ya, jangan gitu. Coba apa yang saya ketengahkan ini loh, yang saya sebutkan. Pernahkah kamu menemui canggah warengmu yang ratusan tahun lampau telah berpulang itu, terus nyata lagi hidup, itu pernah apa ada? Kan tinggal anak turunnya generasi ke generasi gitu loh. Nanti ada 3025, ini kan baru 2025 ya. Gak usah ngomong hijriah ya lah, ngomong masa ini yang selama ini mbok HBD, happy birthday. Karena kita itu janjinya menggunakan kalender Jawa sama hijriah, tapi malah yang kita gunakan kan bukan kalender Jawa sama hijriahnya. Nyatanya jenengan ulang tahun jenengan sing mbok gawe hijriah apa gawe kalender Jawa, tak takoni. Kalender Masehi lah Samsiah sih. Lah ya iku hebatnya orang-orang naturalis seperti itu, mempengaruhi jenengan sampai jenengan HBD ini malah gak iku. Kelahiranmu ya gak iku, gak menggunakan yang pon kliwon Jawa itu, ndak menggunakan yang hijriah juga ndak. Nek kenabian kerasulan sih gunane hijriah. Makanya lahir Kanjeng Nabi tahun apa? Tahun gajah sampai saiki karena hijriahnya itu. Itu loh pemirsa. Tapi nyatane jenengan nek menentukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, menentukan awal bulan Ramadan menggunakan apa? Hijriyah toh. Makanya adanya di hisab ru'yat itu kan kamu menentukan satu hijriyah. Ini pas banget tanggal Masehi. Makanya selama ini kenyataannya kan sing mbok patokan hijriyahe.
tapi uripmu gawe samsiah. Nah itulah makanya kadang-kala gunakan akal kita yang jernih sehingga kita nanti gak ngawur. Ngomong ngerti akad saiki pagah minggu jajal sing mau paham-paham iku ngomong mulai saiki akad 1 pekan aja seminggu. Saya makanya tidak pernah ngomong kapan akad sepekan loh, pasti saya gitu kan. Karena memang ya awak ide harus merubah dari hal yang kecil, jangan mengikuti itu loh. Jadi ini ngaji Quran, konsekuensi logis ngaji Quran ya jenengan harus ngono. Nek ora berarti ya padha ae. Apa gunane ngaji Quran? Nek saya gitu. Kalau memang jenengan cara wis gelem ganti klambi ya, kan gak iso gawe klambi sing wis kok ganti. Kan yo nyatane iki sing kok gawe. Lah Al-Qur'an ya sedemikian rupa karena itu melekat pada pemahamanmu, masuk ke jiwa. Kalau kamu wis ngomong hijrah, tak ngaji Quran tenan, ya yang lainnya jangan pernah kamu pakai untuk ngomong lah. Gawe Quranmu itu loh. Nanti kamu bener-bener wong Quran. Nah orang masih enggak, masih dicampur aja. Saya sampai heran kadang-kadang. Apa ya orang tuh sampai sulitnya sampai seperti itu, yang menyulitkan apanya? Saya kadang bingung. Gitu loh. Padahal sebetulnya Quran itu waduh, masya Allah keren kamu kalau pakai Quran. Gak nek kalau ngurungmu terus gerobak. Kamu gunakan Quran apapun yang kamu gunakan, enggak lu hidungmu nanti tahu-tahu balik sana itu enggak. Pasti itu saja. Karena beliau-beliau yang selama ini ngajarin saya Quran itu dulu ya tetap aja ya gitu. Justru malah saya tercengang-cengang. Orang ini sih kepalanya apa? Kok bisa nerangkan semua ini dengan runtut, tidak kontradiktif. Setiap saya tanya ini, kok ya bisa nerangkan, pada sekolahnya cuma seperti itu. Macul kabeh, bukan macul, tapi saya sangat menghargai itu. Itulah perbedaannya. Padahal aku ngaji sekolah ya sampai bisa seperti itu ya neng gene wong pinter-pinter. Tapi saya tidak pernah kagum. Kagumku ya neng guruku sing Quran itu. Sampai sekarang ternyata bisa tak lihat perjalanannya itu orang-orang yang ngaji Quran juga kok melarat ya enggak. Ya bagus-bagus semua performanya gitu. Itu maksud saya pemirsa. Jadi kalau memang kita pengen hijrah sih temenan aja setengah-setengah. Dengan keseriusan gitu, coba aja lah. Karena saya nek bahas Quran ini kok sampai ngantuk gak iso kan. Gak ngerti. Wis koyo nyetir ngantuk dor awake dhewe nak kecelakaan kok. Itu. Jadi nek nyetir mobil aku sih iso ngantuk, Mas. Sepedaan aku ya ora iso ngantuk. Nek nyetir mobil karena terus nek AC-nya aku ngantuk, nek kocone tak buka enggak oleh. Karena gaya AC. Makanya itu, saya itu nek ngaji Quran kok mau ngantuk, kok kesel ya mbok. Malih koyo piye. Makanya mobilnya nggak ada AC-nya rusak. Ya itu karena bikin ngantuk AC itu karena terlalu nikmat. Nah saya memang merubah itu memang sulit pemirsa. Saya merubah itu dulu memang saya ceritain. Ini saya cerita sebuah. Jadi saat saya dulu itu mulai sanawiyah, aku ninggalin sholat itu wajib tiba bapakku itu sampai wedi banget aku. Pokoknya anggar konan sholat porong rasanya mengkerut ngene awake. Sakit takutnya. Kau orang bapak itu. Wes saya itu SMP-nya sanawiyah. Ini perjalanannya, cerita sampai nanti selesai ini ya. Jadi saya sampai takut bener, sampai nek ninggalin sholat itu koyok piye ngono rasanya, koyok sesuatu yang sudah sampai luar biasa. Akhirnya setelah sanawiyah saya di Muhammadiyah di Solo sana 3 tahun. Paham tentang kemuhammadiyah. Rumah saya itu Ngawi. Seluruh lingkungan saya itu rata-rata orang Muhammadiyah deles, tidak ada NU-nya. Masjid golek masjid NU gak enak. Nek kampungku kelurahanku enak Muhammadiyah kabeh. Karena lingkungan Ngawi sampai Sragen, Solo, Jogja, Magelang itu semua Muhammadiyah yang menguasai. Neng aku nang sanawiyah. Nah, orang Depak Ngawi itu sampai semuanya orang Muhammadiyah itu. Bayangkan. Akhirnya aku di kemuhammadiyahan itu juga aktif di situ, tahu betul. Terus digabung dengan orang MTA karena orang-orang Solo semua saudara-saudara saya itu nikah untuk ya wong Solo. Bayangkan. Jadi saya takut betul. Habis itu kebetulan kuliahnya Malang, nah ini Pak Hasyim Muzadi. Kumpulannya wong kufat bendino ngaji nyel wis bayangkan. Masya Allah saya sampai gitu. Itu bayangkan.
Jadi kurang gimana? Saya mondok terus mulai kuliah itu jadi kos itu cuma setahun. Setelah itu mondok sampai terakhir itu. Bayangkan, neng pondok neng seperti itu. Tapi tak rasa-rasane nggak ono sing menyentuh sampai ranah ini gitu. Ngaji ini ya ngono-ngono iku apa nek wong MTA aku sampai ira. Lah terus beragama yang bener yang seperti apa bagaimana? Pada akhirnya saya ketemulah sama Mbah Sum, Mbah Apas itu. Saya akhirnya 3 tahun tidak puasa, tidak sholat, tidak apa. Sudah semua yang diperintahkan dalam selama ini saya lakukan itu saya langgar semua. Apapun saya terjang. Makan yang diharamkan tak tabrak, wis lain urusan. Ya alhamdulillah sekarang sampai sekarang bisa seperti ini. Oh ternyata ini perbedaannya di sini. Akhirnya memahami setiap ada orang ngomong tentang Al-Quran, dia latar belakangnya dari antropologinya atau dari filsafatnya atau dari Al-Quran yang seperti apa. Jadi bisa saya. Oh karena ini sumbernya ini gitu. Karena nanti antropologi itu ya dibagi dua sebenarnya. Antropologi yang mendalami tentang budaya sama antropologi nanti yang mendalami tentang postmortem sama antemortem sampai seperti itu. Sehingga ya aku akhirnya oh ternyata ngaji tidak selama ini yang saya gunakan itu sehingga saya akhirnya mikir dewi, pikiran mikir sambil ngaji. Iya ya, zaman kecilan saya kalender itu dulu Ahad, Jumat, dan Jumatnya pasti merah dulu. Itu bayangkan semuanya pasti di merah. Makanya saya setelah ingat itu sesaat itu Mbak Sum Mbak Pas masih syukur. Saya sering diomongi mengapa mengalami perubahan ini. Perjuangan orang merubah dari Ahad menjadi Minggu itu menghabiskan banyak uang, luar biasa, dan itu global sebenarnya. Itu melibatkan orang-orang mutarafin yang luar biasa, menghabiskan uang yang nilainya tidak kecil. Akhirnya seluruh kalender secara nasional menjadi hari Minggu itu. Dulu kalender itu pembagian gratis. Makanya itu berapa tahun, 15 tahun. Ya gratis. Karena tujuannya dia itu, tapi tidak ada akadnya, diubah menjadi Minggu. Semua gratis. Kalau dulu kalender itu tinggal ngambil aja di jalan-jalan, di mana, terutama toko-toko ngasih gratis. Sekarang nggak ada tuku dewe, nggak ada lagi gratisan. Karena apa yang dia inginkan sudah tercapai. Bakar uangnya selesai dia. Dulu sampai wah bagi-bagilah pokoknya intinya. Makanya kalau kita sudah tahu seperti itu ya monggo lah. Wong semua itu sebetulnya gini pemirsa. Kamu sebetulnya bisa menimbang, mengevaluasi dirimu. Jangan setelahnya. Karena kalau setelahnya tidak bisa kamu ulang, Mas. Namanya masih bisa menghitung, mengevaluasi diri kita itu gimana kan? Mestinya sebelum mencapai sana. Karena semua kita nanti akan diwafatkan. Nyun sewu iki logika aja lah. Ini sharing. Nggak usah daki-daki ngaji dulu. Ini sharing aja. Jenengan tahu kesalahannya jenengan menghitung, jenengan termasuk kafir, apa muslim mukmin, apa jenengan termasuk wong musyrik, apa jenengan itu janjane termasuk wong zalim, apa wong jahil. Itu kan mestinya dibahas di sini dulu. Iya. Karena setelahnya nek jenengan nanti menemui kewafatan, itu kan gak nek wala-wali zaman sudah. Nek kalau nek timbangan. Ngomong timbangan mizan ini kan kudunya ya nang kene. Iya. Itu loh maksud saya. Sadari itu dulu. Karena setelah dari sini gak nek ngomong iku maneh. Sing bahas kuwi rata-rata wong sing urip nang kene irunge njluntek sik ambekan ngene wis. Karena setelah dari sana semua konsekuensi logis tinggal mengambil hasil apa yang dia lakukan di sini. Ngomong sing model piye lha iku kan godhongene dhek gitu lho. Dhek ya urung tau ngalami rono. Makanya padahal Al-Qur'an ini kan banyak diketengahkan Quran suratnya orang yang telah di sana. Tapi yang dibahas wong sing nang kene iki kudune piye? Karo saurunge dideleh nang kene jenenge engko dadi khalifah fil ard, saurunge wis dadi khalifah fil ard prosesmu bagaimana? Itulah saya ketengahkan kemarin di video itu di podcast saya sebelumnya. Jadi jenengan sebelum menjadi ini jailung fil ardi khalifah ya nek prosesnya itu.
dari alam arwah, lahir yang pertama itu, setelah itu di alam duria, setelah itu juga di alam kubur, setelah itu di alam akhirat, engko terus neng alam mulki, terus habis itu di alam apa? Alam semesta, habis itu terakhir jenengan nanti di alam keabadian atau alam kelanggengan itu. Berarti jasad wis neng kuburan. Itu sebetulnya jenengan persani Al-Qur'an itu bisa menerangkan kamu seperti itu. Sebelum kamu di sini bagaimana prosesmu dibimbing mbek Gusti Allah, dijadikan khalifah itu seperti apa, ya dibahas neng Quran. Mbek kitab liya kena ta itu. Ada yang bisa bahas dirimu sebelum di sini, terus di sini harus bagaimana. Setelah dari sini dicontohkan orang-orang yang telah berpulang itu teriak-teriak pengen kembali ke alam semesta lagi. Tapi kan tidak mungkin bisa. Itu loh. Lah nek jenengan gak ngaji Quran terus gimana memahami kamu sebelum menjadi khalifah fil ard, terus di sini bagaimana, nanti setelah berpulang seperti apa. Jadi donga husnul khotimah, suul khotimah gak sambok donga nih. Gak penting itu. Karena dia akan membawa Qur'annya masing-masing. Jenengan ki Qur'an ngene lho janjane. Yasin wal Qur'anil Hakim. Putusannya ya Qur'an muiti. Kalau sudah ke sana berarti kan tinggal dibaca. Tidak bisa dirubah lagi. Dibilangin benjing setiap orang yang bisa la ilaha illallah sekali aja seumur hidup masuk surga. Masuk surga-surgamu dah. Saya ngomong itu jawilun sadar ta we. Dia ndak punya surga kok sampai ngomong ngono gitu. Itu. Karena tidak dilafadz la ilaha illallah itu. Itu pemirsa ya, ngapunten banyak. Memang gini pemirsa. Saya kadang bingung mengetengahkan ngaji itu kadang ya apa tiga dewa lah ngaji. Kadang seperti itu juga. Kadang kayak ada gimana. Ngaji ini memang untuk diri sendiri sebetulnya. Tidak bisa dipaksakan untuk orang. Karena orang yang betul-betul mau ngaji itu harus punya kesadaran yang betul-betul. Tidak bisa enggak. Kalau masih ada kesibukan tentang ekonomi atau apa, sudahlah, tak jamin. Karena aku tak lepas itu, betul tak sudah kepentingan apapun, nak pengen ngaji ayo ngaji. Yang lainnya itu nanti adalah hiburan aja lah kehidupan itu. Karena tidak bisa, bener ngaji itu tidak bisa. Saya makanya mencari sampai detik ini mencari mengapa orang itu kok semua ada keinginan niatan kepada Al-Quran sesulit inikah Gusti Allah. Al-Quran itu yang Masya Allah banyak ujian. Tidak semudah yang kita bayangkan. Asli sudah. Rasakan dulu aja. Nanti pulang dipikir-pikir apa ya tenang toh. Apa sing ngomongin Teddy itu, si Teddy itu bener-bener seperti itu. Nanti coba dirasa-rasakan. Karena memang goya batil sudi itu luar biasa. Goya ganti hati itu luar biasa. Makanya saya ngaji Quran itu ya senengnya karena keren. Cuma ya itu, kalau enggak betul-betul enggak bisa. Kalau belajar yang lainnya mungkin bisa, tapi kalau Quran enggak bisa. Karena ini absolut sifatnya, mutlak. Dan ini sifatnya suci. Kita ada sedikit ketidaksinkronan itu menjadi luar biasa dan terbakar kita kan. Itu karena saya menemui orang tidak 1-2 kali, bahkan 100 orang sudah ada yang betul-betul memahami Al-Quran dan dia gila terhadap Quran, artinya sampai kayak senengnya dia gini aja. Aku seneng main pingpong, tapi begitu nanti saya sudah terjun ke podcast, main pingpong tak bisa sampai seperti itu. Ini tadi diajak pingpong aja tidak karena podcast, tapi penting ngaji. Padahal aku gedeng. Kemarin itu saya sampai punya bed itu 6 atau 7, setiap orang tak kasih dengan komitmen syarat dan ketentuan berlaku apa. Setiap tak bela ayo olahraga kamu harus berkata iya mas. Ternyata ya tidak ada orang yang punya komitmen seperti itu. Kalau saya tidak, saya sekali komitmen dengan orang itu luar biasa semua. Seperti apapun
apalagi kalau komitmen itu untuk Al-Quran, saya betul-betul lebih dari yang lainnya. Makanya heran pada sampai ini itu neng dia diundang wong teko dhisik dhewe mulih kaya dhewe. Nyapa saiki ora tahu pirang-pirang. Ya, karena saya podcast. Itu pemirsa, artinya kita memang ya saya menyadari bahwa nanti kita mati. Enggak ono sing arep terus. Coba hal-hal itu kita evaluasi dulu sehingga kita nanti tahu betul sesungguhnya apakah kita nanti akan hidup 1000 tahun lagi atau ternyata nanti ditambah 10 tahun 15 tahun alah kalau sudah tahu itu kan mestinya kita mulai sekarang punya sesuatu yang beda. Itu pemirsa, jadi saya ngapunten sebetulnya saya tuh pengen menyentuh ranah sanubari yang paling dalam diri panjenengan itu. Karena panjenengan itu seperti apapun gak ono sing metu kowe. Gak ono kok tengah samudra nglangi terus metu dadi jenengan ndak ada. Jatuh dari langit ndak ada. Keluar dari gunung ndak ada, meletek ke watu gak ono, junggul ke bumi juga ndak ada. Jenengan semua mengalami penyempurnaan di kororon makin masing-masing orang tua. Itulah yang perlu kita pikirkan sebelum nanti kita mumpung kita masih usia segini, telinga kita masih bisa untuk mendengarkan, mata kita masih bisa untuk melihat, kita masih bisa berjalan-jalan, masih bisa makan sate gulai kan enak. Nah itu coba sedikit berapa persen kita curahkan untuk betul-betul ngaji yang sebenarnya itu seperti apa. Nanti biar bisa memahami apa yang ada. Wes rakitan sak ayat ya wes. Nek netes neng awakmu sampai menjadi perilaku. Itu surga. Gak usah arep njaluk 30 juz 114 surat apalagi 6666 ayat. Awake dhewe kudu kenabian kerasulan. Kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagai hamba, sebagai linasi, sebagai manusia yang selalu punya rasa takut, punya rasa khawatir, punya lupa. Ya itu tadi. Kalau menyadari itu berarti kan setiap hari harus memperbarui niat, harus punya hiroh yang kuat untuk selalu menyediakan waktu untuk selalu yang semampu coba biar nanti Al-Quran itu tembus sampai ke dalam diri. Karena sing wargane kok iki untuk bojo, untuk anak, bukan materi, bukan apapun, tapi Al-Quran. Betul. Jadi itu pemirsa, bisa kita lanjutkan besok podcastnya. Jadi untuk malam ini kita akhiri dulu sampai di sini. Semuanya menjadikan keberkahan, menjadikan keberlimpahan kita, sekaligus menjadikan cahaya di dalam diri kita maupun di luar diri kita, sehingga meliputi kita semuanya cahaya itu dan bisa menetap di dalam kolbun kita sehingga selalu menyala dalam dirimu. Apa yang ada di dalam dirimu mulai dari rambut, kulit, darah, daging, saraf, otot, tulang, sumsum, semuanya menyala. Dan itu sesungguhnya bentuk petunjuk menjadi sebuah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemirsa, sehingga menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari, lebih baik bergajul. nyebrang ke sana. Ya itu pemirsa, ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dini subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna sami'tu qawla sakira. Salam